Oke, kita ke nomor 15 ya. Kan 15 itu kan di situ ada gambar ya, gambar jam. Ya, ini gambar jam. Nah, gambar jamnya itu menunjukkan jarum pendeknya itu ke angka 8. Ini kita bikin dulu sebentar ya. 3, 9, 1, 2, 4, 5, 10, 11. Nah, jarum pendeknya ke angka 8, jarum panjangnya ke angka 1 ya. Berarti kan ini jam 8 lebih 5 menit. Dan 8-nya ini jarum pendeknya itu enggak pas ke 8, tapi lebih sedikit karena dia sudah tidak tepat di jarum panjang ke 12, tapi sudah jarum panjangnya ke angka 1 ya. Jadi dia lebih 5 menit. Nah, gimana perhitungannya? Berapakah sudut terkecil yang terbentuk dari jarum panjang dan jarum pendek ini? Yang pertama adalah kamu cari dulu ya. Jadi gini. Ini kan berarti kan dari 8 lebih sedikit ya ke angka 1 itu berapa sih? Nah, karena ini jarum pendeknya sudah bukan jarum panjang pas jarum panjang ke-8 ya. Jadi sudah sedikit agak ke atas. Jadi kita menghitungnya dulu pertama itu berapa jam sih dari 9 ke jarum panjang pas ke angka 1 ini, karena jarum panjangnya pas ke angka 1. Berarti kan 1, 2, 3, 4. Berarti 4 jam ya. Berarti ini jalannya 4 jam. Nah, sekarang pertanyaan yang ini berapa sih? Kan? Nah, karena ini tidak pas jam 8, tapi sudah lebih sedikit ya. Jadi ini sebenarnya 1 jam dikurangi sama pergerakannya dari jarum panjang ini. Jarum panjangnya kan lewatin 5 menit ya kan. Berarti ini juga naiknya sedikit itu 5 menit dari 60 menit. Ini maksudnya ya. Jadi karena dia kan gak pas ya. Gak pas. Oke, sekarang kita ke nomor 15 ya. Kan tadi sudah dilanjutkan dari sampai nomor 14 ya. Nah, nomor 15 itu kita kan suruh mencari sudut terkecil dari sebuah jam ya. Sebuah jam yang menunjukkan angka jarum panjangnya itu di angka 1 dan jarum pendeknya itu di angka 8 ya. Nah, ini jadi ada perlakuan yang berbeda. Mungkin kalau pakai busur bisa langsung ketemu, tapi kenyataannya ini kita nggak pakai busur, tapi pakai perhitungan. Nah, jarum pendeknya kan di angka 8 ya. Kalau di angka 8 berarti jarum panjangnya juga di angka 1, tidak tepat di jarum panjang ke-12. Berarti si jarum pendek ini ada pergeseran ya, jadi nggak pas jam 8. Jadi kita harus menghitungnya dengan cermat. Nah, caranya adalah ini kan nggak pas ya, sudah tidak pas pas jam 8 ya, tapi dia sudah berkurang. Harusnya kan dari 8 ke 9 itu 1 jam kan. Nah, karena dia sudah bergerak sedikit, bergerak 5 menit ya dari awalnya pas jam 8, makanya pergerakan jarum pendek antara yang ini jarum pendek dari yang jam 8 lebih ini sampai ke 9 itu bukan 1 jam lagi, tapi 1 jam dikurangi 5 menit ya kan. Kan sini kan sudah lewati 5 menit, otomatis ininya kan juga jalannya kan juga bertambah ke sana kan, mengurangi antara dari 8 ke 9 jaraknya. Yang awal 1 jam sudah tidak 1 jam lagi karena sudah ada pergerakan dari menitnya, otomatis jarum pendeknya bergerak juga. Nah, setelah itu 1 jam kurangi 5 menit. Nah, sekarang kita ke ini dulu ya, yang 8 ke 9 dulu. Ini berapa sih? Nah, perlu kalian ketahui, diingat-ingat ya, untuk berjalan dari 1 jam ke jam lain ini. Jadi dari jam ini ya, pokoknya jarum ya, itu berpindah 1 jam itu sama aja sudutnya itu 30 derajat. Ingat-ingat ya. Jadi perpindahan dari 1 jam ke jam yang lain itu adalah 30 derajat. Nah, berarti yang tadi ini ya, yang sini nih. Nah, yang pas ini nih. Berapa nih? Berapa derajat? Nah, berarti kita tinggal cari aja. Berarti kan kita nyari dulu ya, berapa jam, berapa menit ya ini dari yang ini nih, daerah yang ini. Karena itu bukan 1 jam lagi, tapi sudah berkurang 5 menit. 1 jam kan 60 menit. Ya kan? Kita ini ibaratnya X lah ya, ini X. Nah, jadi X sama dengan 60 menit itu kan dikurangi sama, dikurangi sama berapa sih? Kan ini sudah berkurang 5 menit, ya kan? Nah, 5 menit itu
gimana perhitungannya? Ini 5 menit dari 60 menit, 1 jam itu ya. Jadi 60 dikurangi 5 per 60. Ya udah, berarti kan 60 kan 60 ya. Emang gampang ya, tinggal 60 kurangi 5 sebenarnya ya. 60 sama dengan 55 per 60. Karena ini kan pakainya jam ya kan, ini kan jam, makanya per 60. Kalau menitnya sih 55 menit ya. Kan gampang banget kan, dia berkurangnya kan berarti kan 5 menit. Ya udah, kan dari sini kan sejam. Sejam dikurangi 5 menit berarti 1 jam kan 60 menit. 60 kurangi 5 per 60, kurangi 5 aja, 5 menit kan, 55. Karena dia mintanya jam, karena biar dia gampang ya, karena kan biar sama ya, jam sama jam. Jadinya kita pakai per jam. Nah, jadi si daerah yang ini itu adalah 55 per 60 jam ya. Itu daerah yang jarum pendek ke angka 8 sedikit sampai jam 9. Nah, sekarang dari jam 9 sampai ke jarum pendek jarum panjang yang ini tuh berapa? Kita tinggal, ini kan berarti jam. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 jam. Ya sudah, berarti tinggal 4 jam dikali, ingat ya, perpindahan 1 jam ke jam yang lain adalah 30 derajat sama dengan 120 derajat. Ya udah, tinggal dihitung deh. Jadi ditambahin ya. Yang ini juga dikali 30 ya, jangan lupa. Yang ini dikali 30 ya. 120, berarti 120 ditambah sama yang ini, yang daerah yang ini, 55 per 60 dibagi 30. Dikali 30. 120 ditambah, dicoret-coret 1, 2. Tinggal 55 bagi 2. 55 bagi 2 itu 27,5. Sama dengan 147,5 derajat. Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Kita ke nomor yang selanjutnya. Itu adalah sudut ya. Ini kita sebenarnya sudah pernah dibahas ya. Dulu pertama kali karena kita salah materi ya. Ternyata bukan ini dulu, maaf, ini dulu ya. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini ya, ingat-ingat ya, ini mungkin bakal keluar ya. Semoga sih keluar ya. Jadi kalian juga karena udah belajar. Jadi pertanyaannya kan situ kan sudut dalam sepihak, berarti yang di dalam sepihak berarti yang saling berdekatan. Jadi kalau sepihak ya, dengan ingat itu yang nih ya, nih sepihak tuh, dalam sepihak ya. Ini juga sepihak, karena apa? Dia deketan, jadi berpihak nih, berarti sama-sama di pihaknya. Nah, berarti yang sepihak, dalam sepihak, berarti yang di dalam, ini luar ya. Berarti yang di dalam tuh yang ini, dalam sepihak, berarti P3 dan Q2 sama P, ini ya, P4 dan Q1, itu yang sepihak. Nah, yang kedua itu dalam seberangan. Nah, kalau dalam seberangan berarti yang di dalam tapi berseberangan. Kalau sepihak tadi jajaran, kalau berseberangan berarti hilang. Ini berseberangan, ini berseberangan. Di dalam terus berseberangan. Berarti yang ini dulu ya. Q1 dan P3 ya. P3. Terus kalau Q2 berarti sama yang mana? Berarti sama 4, P4 itu. Lalu yang ketiga adalah luar berseberangan ya, sama-sama tadi, cuman ini di luar. Di luar berarti yang ini ya, berseberangan. Berarti silang-silang kayak gini. 31 berarti Q3 dan P1 kan ini ya, sama ini P1. Terus yang ini Q4 sama P2, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke nomor 17 ya. Kamu sambil megang soal ya. Di situ ada sudut AB adalah sudut yang berpelurus. Berarti ada dua sudut. Ingat ya, berpelurus itu berarti
berarti ingat ya, lurus berarti berapa derajat? 180 derajat. Berarti ada dua sudut yang kalau digabungin itu bakal ada membentuk satu garis seperti ini ya. Dan jumlahnya itu pasti 180 dua sudut itu ya, karena dia akan membentuk sudut berpelurus. Mungkin bisa seperti ini, mungkin bisa seperti ini, bisa seperti ini ya, atau bisa seperti ini juga bisa. Nah, ini namanya sudut berpelurus. Ada dua sudut yang kalau digabungin akan menghasilkan sudut yang besarnya 180 derajat ya. Nah, di situ ada sudut A dan B adalah sudut yang berpelurus. Jika sudut A 8x dan sudut B 4x, maka tentukan nilai sudut A tambah sudut B. Lah ya gampang. Ingat tadi kan, berarti ada dua sudut yang kalau ditambahin hasilnya 180 derajat karena berpelurus. Berarti kalau yang A, sudut A ditambah sudut B, yang sudah pasti nggak usah dihitung pun langsung ketemu 180 derajat karena sudah ada kata ini berpelurus. Lalu yang B, tentukan besar sudut A dan sudut B karena ini sama-sama X ya. A-nya itu 8x derajat dan B-nya itu 4x derajat. Berarti kan ini X-nya nilainya sama nih ya. Otomatis ini kamu langsung bisa kelihatan mana yang lebih besar. Kamu tinggal lihat saja koefisiennya. A lebih besar, berarti dia punya porsi sudut yang lebih besar ya. Ketika kita buat seperti ini, misalkan seperti ini nih. Nah, berarti yang besar ini itu punyanya A dan yang ini punyanya B. Karena apa? Dilihat dari sini aja udah kelihatan. Nah, kalau A tambah B itu hasil 180. Berarti kan sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat ya. Sudut A-nya itu tadi 8x. Sudut B-nya 4x. Hasilnya 180. Ingat ya. Ini kan sama-sama x, berarti koefisiennya boleh ditambahin. 8 tambah 4 adalah 12x sama dengan 180 derajat. Berarti x sama dengan 180 dibagi 12. Nah, gitu. Terus tinggal dibagi deh. Berarti 180, kamu hitung aja ya nanti ya. 180 dibagi 12, 1, 12, 65, berarti 15 derajat. Nah, x-nya 15 ya. Ya udah kita masukin aja. Berarti kalau A kan 8x, x-nya 15, berarti sama dengan 8 kali 15 sama dengan 120 derajat. Berarti ini 120 derajat. Lalu yang B itu 4x, berarti 4 dikali 15 sama dengan 60 derajat. Ya, kalau mau buktikan silakan. 120 ditambah 60 sama dengan 180, berarti betul. Oke, kita lanjutin lagi. Itu yang nomor selanjutnya ya, yaitu nomor berapa berarti? 18 ya. Nah, jadi kalau nomor 18 itu mungkin agak susah ya buat kamu, tapi insya Allah bisa ya. Ingat berprinsipnya adalah kalau sudut pelurus itu besarnya adalah 180 derajat ya. Terus kalau segitiga sama 180 derajat ya jumlah sudutnya. Nah, kalau kamu lihat di nomor 18 itu kan bentuknya seperti ini. Aduh, ini ya. Ini B di sini, ini C, ini 120, ini 55 ya, ini A dan ini C-nya. Kita suruh nyari sudut B dan sudut C. Aduh, gampang ini guys ya. Kenapa Mbak bilang gampang? Lihat deh, kamu yang B kan, ini saling bertolak belakang nih. Ya kan, ini gini nih bentuknya. Nah, saling bertolak belakang nih. Otomatis kalau saling bertolak belakang, sudutnya besarnya sama. Berarti P-nya sama dengan 120 derajat karena dia bertolak belakang dengan yang ini. Nah, terus gimana sih nyari yang C? Nah, ini agak ribet nih ya. Bisa sih gampang, tapi kamu harus paham ya. Kalau dia ini kan kalau kita tarik garis nih. Nah, kalau mau cari C, berarti kamu harus tahu yang mana? Yang ini dulu, ya kan? Karena ini bertolak belakang, berarti kamu harus tahu ini dulu nih. Oke, jalurnya dari mana? Kita harus carinya dari sini, ya. Cari dari sini dulu. Yang pertama dulu kita cari. Habis itu cari yang kedua. Baru kita nyampein ini, baru sampai C. Kita yang sini dulu ya, yang ini dulu. Dari mana? Ini kalau kita tarik garis, ini adalah sudut berpelurus. Kalau kita bikin seperti ini nih. Nah, kayak gini kan. Ini 120, ini yang sini yang satu ini nggak tahu berapa. Nah, kita cari. Ingat
pelurus adalah 180 derajat dikurangi sama 120 sama dengan 60 derajat. Berarti yang ini 60 derajat. Itu doang. Nah, lanjut kita ke yang step 2 ya. Kalau kita lihat nih, bentuknya adalah seperti segitiga. Tadi Mbak udah bilang ya, kalau sudut segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Berarti kalau ini tambah ini itu hasilnya 180 derajat ya. Berarti 60 ditambah 55 ditambah yang step 2 ini ya, step 2 ini. Nah, berapa? Ya udah, ingat ya kalau yang bukan temannya 2 ini pindahin ke depan semua. 180 kurangi 60 kurangi 55 itu hasilnya yang step 2. Ini 120 ya, 120 dikurangi 55 berarti 65. 65 derajat. Gitu ya. Jadinya ini 65 derajat. Gitu. Lah baru kamu cari yang ini. Ini ingat ya, sudut pelurus ya. Kalau kita gambarin kayak gini. Oh, ya kayak gini ya. Ini 65. Nah, ini berapa yang ini nih? Yang ini nih ya. Nah, yaudah tinggal gampang, tinggal 180 kurangi 65. Berapa? 115 derajat. Berarti 115 derajat. Nah, berarti kalau ini ketemu 115 derajat, berarti yang C ya sama 115 derajat. Kenapa? Karena saling bertolak belakang seperti itu. Lalu yang B ya, ini masih A ya guys, agak panjang ya. Kita yang B ya. Nah yang B itu, nah ini soal ini bakal keluar ya guys. Kayaknya bakal keluar ya. Modelnya Mbak nggak tahu, tapi model soal ini pasti keluar. Nah ini ya dibikin seperti ini. Ya ini alfa plus 25 derajat, ini 45 derajat, ini 2A tambah 20 derajat. Nah kamu suruh nyari nilai A nya berapa. Ini maka mudah, kalau udah tahu ya kamu bakal bisa nyarinya. Kenapa? Ini sudut berpelurus, berarti kalau ini tambah ini hasilnya itu adalah 180 derajat. Jadi semua ini kalau ditambahin 180 derajat. Jadi udah tinggal tambahin aja. Berarti kan 2A tambah A 3A. Udah tinggal tambahin ini 20 tambah 45 tambah 25 ya 90 ya. Sama dengan 180 derajat. Udah tinggal pindahin aja. 180 kurangi 90 sama dengan 90. A nya sama dengan 90 bagi 3 sama dengan 30. Seperti itu. Lanjut ya. Untuk yang nomor 19 itu kita gabungkan ya. Itu sebenarnya 19 itu nyambung sama 19 21 ya, karena bakal potong-potong ya. Nah di situ ada buah vita ya. Nah ada komposisinya, kita langsung aja lihat ke komposisinya langsung. Di situ ada air sari buah apel 36%, lemak totalnya 0 gram, protein 0 gram dan bla 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 yang lainnya. Nah kamu langsung lihat, ini kamu suruh menyatakan bahwa pernyataan ini benar apa salah sih. Nah kamu di nomor 21 itu perbandingan komposisi vitamin B1 dan B6 itu dalam 100 ml. Yaitu 4:5 ya. Kamu lihat aja dari ininya perbandingannya aja, persenannya. Untuk vitamin B1 dibanding B6, B1 itu kan ada 8% ya, dibanding sama B6 nya itu adalah berapa, B6 tuh 10% ya, kan persennya coret. Nah 8 sama 6 sama-sama dibagi 2 ya, sama dengan 4:5. Berarti jawabannya benar ya. Kayak gitu doang udah. Lalu nomor 22 itu di situ ada komposisi vitamin C lebih sedikit dibandingkan jumlah vitamin komposisi semua vitamin B ya. Nah, untuk vitamin C itu ada 65% ya. Dan untuk vitamin B seluruhnya dari B1, B2, B6, B3 itu tinggal ditambahin aja. Itu kan 8 ditambah 15 tambah 30 tambah 10 ya. Ini kan 23 tambah 30 50 tambah 10, maaf 53 tambah 10 itu 63%. Otomatis 65 vitamin C itu lebih banyak ya. Jadi untuk pernyataan nomor 22 itu salah ya, karena vitamin C itu lebih banyak. Seperti itu.
Nah, lalu kita lanjut ke nomor 23 ya. Di situ ada ya itu kalau kamu lihat di situ ya nomor 23 itu udah ada gambar lagi. Nah, kamu harus hafalkan ini ya, teman-teman. Jadi kamu jangan lupa ya untuk ngapalin ini karena ini mesti keluar ya soal ini karena ini materinya. Ini kan ada A ya, 1 2 3 4. 1 2 3 4 ya. Nah, di situ ada yang nomor 23 itu sudut sepihak dalam dan luar jika dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat ya, sudut-sudut sepihak ya, mau dalam mau luar itu kalau ditambahin itu 180 derajat. Oke, kita cross check ya. Namanya sudut sepihak kan ini ya. Nih, sepihak kan nih, ini nih. Ya, ini yang dalam. Tadi kan sudah ya. Ini dalam ya, ini dalam. Ini dalam. Ya, ini juga dalam, ini dalam. Nah, kalau sepihak luar yang mana? Yang ini nih. Nah, ini sepihak. Jadi yang sepihak ya, sama yang sama arahnya. Nih ya, ini yang ini luar. Ingat ya, dalam, ini luar. Berarti kalau pihak luar, ya ini luar. Ini luar ya, tapi sepihak. Ini kan sepihak nih, sepihak. Nah, kalau ditambahin benar nggak sih 180 derajat? Kita lihat aja nih ya garisnya. Ini kan kalau kita lihat kan, no, ya. Jadi kayak gini. Terus kalau pasangannya sama ini kita masukkan ke sini ya. Jadi kalau dibalik kayak gini, ya ini kayak gini deh. Nah, set. Nah, jangan kayak gini. Nah, ini kan sudah berpelurus kan? 180 derajat. Berarti betul. 23 berarti betul. Ya, ini berpelurus nih. Ini tambah ini ya kan. Ini lancip, ini tumpul. Ditambahin jadi lurus. Oh iya, sudah berpelurus berarti 180 derajat. Lalu nomor 24, sudut-sudut yang bertolak belakang besarnya sama lah. Bertolak belakang ya. 24 ya, bertolak belakang artinya adalah saling bertolakan, berarti besarnya itu sama, berarti betul. Ingat-ingat ya, bertolak belakang itu sama. Terus yang nomor 25, sudut berseberangan dalam dan luar jika dijumlahkan besarnya sama, besarnya 180 derajat. Oke. Berseberangan mau luar atau dalam kalau ditambahin 180 derajat. Kamu lihat yang ini ya. Berseberangan tuh kayak gini. Tadi kan kita yang dalam aja deh, dalam. Dalam itu kan berarti ini ya, ini berseberangan dengan sini ya. Nah, ini kan lancip, ya kan? Ini lancip. Kalau ditambahkan itu nggak mesti 180 derajat kecuali tadi yang sepihak ya. Kalau sepihak kan ini lancip tumpul. Oh ya, tadi kalau digabungin lurus nih. Tapi kalau kita gabungin ini sama ini, kalau digabungin kan jadinya kayak gini. Ini kan kayak gini ya, lancip. Yang satunya juga lancip kayak gini ya. Mungkin kayaknya bisa 90 derajat atau bahkan pokoknya tidak mencapai 180 derajat ya. Jadi 25 itu salah ya. Ingat ya, berarti kalau berseberangan itu nggak bakal 180 derajat seperti itu. Lalu lanjut lagi yang nomor 26 ya. Di situ ada tabel ya, hubungan banyak pekerja dan lama penyelesaian pekerjaan ya. Ini kita sudah sering banget bahas ya. Ingat kalau misalkan kalau banyak orang berarti lama kerjanya semakin sedikit ya. Itu sudah kita sering bahas, itu adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, di situ udah banyak pekerjaan. Kita lihat yang pertama. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Berapa waktu yang dibutuhkan atau hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan jumlah 32 orang ya. Nah, di situ kamu bisa lihat ya nomor 26. Kalau 24 orang 8 hari. Kalau 16 orang 12 hari. Nah, kalau 32 berapa hari gitu kan. Nah, kita pakai yang ini aja, yang paling dekat ya. Ini A1, A2, ini B1, B2. Nah, kamu langsung kayak gini ya. Keputusanmu untuk membuat A1, A2 itu langsung dibikin seperti ini aja. Jadi biar gampang ya. Mau soal kayak apapun kamu bikin kayak gini aja. Nah, berarti kan A1 A2 sama dengan B2, B1. A1-nya 16, A2-nya 32. B1-nya B2 ya, B2-nya nggak tahu berapa, B1-nya 12. Udah tinggal dikali silang. 16. Nggak usah dihitung dulu ya. Dipindahin dulu aja. Nah,
ini 32 bagi 16 bisa. 12 bagi 2 bisa 6. Berarti 6 hari. Berarti kalau orangnya 32 orang, yang waktu yang bisa diselesaikan adalah 6 hari. Ya benar kan? 32 orangnya banyak, 6 hari waktunya jadi sedikit. Oke. Lanjut, di situ ada yang kedua ya, yaitu ada jumlah barang dengan harga barangnya. Kalau jumlah barangnya semakin banyak ya berarti harganya semakin banyak ya. Ini adalah perbandingan senilai ya. Nah, lanjut kita ke nomor 27 ya. Bukan 27 ya, ini apa ya, nomor berapa? Nah, tentukan jenis perbandingan tabel tersebut jika berdasarkan pesan yang sudah diketahui dan jelaskan alasannya. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi ini adalah perbandingan senilai. Kenapa perbandingan senilai? Alasannya adalah kamu kalau ada soal ini kamu harus bisa menjelaskan kenapa. Karena jika jika banyak barang yang mungkin dibeli ya atau yang diambil semakin banyak, maka harga yang dibutuhkan, maka harga yang harga barangnya gitu ya, harga barangnya semakin besar. Nah, semakin besar. Dan jangan lupa juga perbandingannya sama ya. Semakin besar tuh tetap ya, perbandingan tetap sama seperti itu. Lalu nilai B, maaf yang B ya, ketinggalan ya. Bahkan nilai N-nya berapa? Nah, nilai N-nya itu kamu kan tinggal sama lah kayak tadi. Kalau jumlah barangnya 2, harganya 35.000. Kalau harganya 4, N lah langsung. Oh ya, dibikinnya kayak gini ya biar gampang. Ini A1, A2, B1, B2. Karena senilai, rumusnya apa? A1, B1, A2, B2 ya. Berarti 2 35.000. A2 nya berapa itu? 4 ya. 4 per B2 nya nggak tahu berapa, kali silang. Berarti 2N, kan ini 2N ya, 4 kali 35.000. Jangan dihitung dulu, dipindahin dulu ya, biar bisa coret-coret. 4 bagi 2, 2. N-nya 70.000 gitu. Berarti kalau beli 4 barang harganya 70.000. Seperti itu. Lanjut kita ke nomor 28. Lukislah ruas garis panjang 5 cm dengan jangka dan lukislah sudut BAC 60 derajat. Ini kamu harus butuh ini ya, butuh penggaris dan sudut ya, maaf busur ya. Ini gambaran kasarnya aja ya, bentuknya seperti ini. Kamu nanti bikin ya sebuah garis yang panjangnya 5 cm ya. Lalu kamu buat nanti dengan sudut juga yang kayak gini nanti ya. Ini sebesar 60 derajat ya ininya. Lalu kamu nanti bagi ya. Biasanya jadi 5 biasanya ya, kayak gini. Nah, 5 atau 4 juga bisa. Nah, ini harus sama ini ukurannya ya. Lalu kamu kasih gini. Ya, ini gambaran kasarnya saja seperti itu ya. Kamu bisa bikin sendiri ya. Lalu nomor 29. Nah, bedanya dengan berpelurus adalah kalau berpelurus kan lurus ya. Kalau ini adalah seperti ini. Berarti namanya berpenyiku ya. Berapa berpenyiku besarnya? 90 derajat. Nah, kalau kamu lihat seperti ini 2x, ini 3x ya. Ini A, O, C, B ya. Jadi sudut BOC itu 2x, kalau AOB itu 3x ya. Kalau ditambahin itu jumlahnya adalah 90 derajat. Maka nilai x-nya berapa? Berarti kayak tadi yang berpelurus ya. Kalau nilai x ya, nilai x itu kan berarti ini 3x ditambah 2x itu hasilnya adalah berpenyiku 90 derajat. Ini kan tambahin ya, jadi 5x ini 90 derajat. Berarti x sama dengan 90 bagi 5 sama dengan 18 derajat. Berarti x-nya adalah 18 derajat. Bukan 18 derajat, 18 ya, seperti itu. Nah, terus sudut AOB berapa? AOB itu adalah 3x. Ya, sudut AOB adalah 3x. Maka 18 dikali 3 berapa? 54 derajat, seperti itu.
Nah yang terakhir adalah nomor 30 ya. Berarti ini bakal keluar terus ya soal-soal kayak gini. Mungkin kita bisa berprediksi ini bisa banyak yang keluar. Nah, kamu bisa lihat di situ ada dua garis yang saling bertolak belakang ya. Nilai x-nya berapa ya? Di sini 3x plus 10 derajat ya. Dan ini adalah 4x min 5 derajat ya. Nah, tentukan nilai x ya. Oke, gampangannya adalah ini saling bertolak belakang. Kalau bertolak belakang berarti nilainya sama ya, seperti ini. Nah, ya. Jadi ini sama ini itu sama ya, bukan ditambah atau dikurang enggak, tapi ini itu sama. Ya, 3x plus 10 itu besarnya sama dengan 4x min 5. Kuncinya dari mana? Kita cari x-nya. Pindahkan semua yang enggak berteman ya. X sama x. Berarti kan ini x sama x. 4x, ini kan plus pindah jadi min ya. Terus ini kan 10, ini min pindah jadi plus. Berarti 15 sama dengan ini kurangin jadi 1x ya, atau x. Berarti x-nya adalah 15. Ketemu tuh yang A ya, ini A. Nah, kalau yang B berapa? AEB. AEB itu yang ini ya, yang di sini. Kamu bisa lihat soal ya, ini AEB. AEB itu berarti 4x min 5. X-nya berapa? 15. Ya udah, 4 kali 15 kurangi 5. 60 kurangi 5 sama dengan 55 derajat. Seperti itu.